Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan perancangan media pembelajaran biologi berbasis web. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PTI 2019A. Saya Nurliza Mutiradini dengan NIM 19050974004. Saya Huzaifah Dwiyanti, NIM 19050974008. Saya Nevi Dilarestu Anggraini, NIM 19090974010. Saya Naila Febrianti, NIM 19050974024. Flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lain dalam suatu program. Secara garis besar, setiap perancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Berikut gambar flowchart. Pertama start, kemudian menuju ke login atau daftar, lalu menuju beranda. Pada beranda terdapat materi, kumpulan soal, kontak, dan tentang atau profil. Pada materi terdiri atas 10 bab, kemudian pada kumpulan soal juga 10 soal. Selanjutnya menuju logout, jika tidak maka menuju ke beranda, dan jika iya maka keluar. Yang kedua, use case diagram. Use case diagram adalah urutan interaksi antara sistem dan aktor yang saling berkaitan. Dengan use case diagram dapat menggambarkan proses bisnis dalam sistem informasi website education. Berikut gambar dari use case. Yang pertama, admin dapat melakukan login, mendaftar, mengelola fitur, mengelola materi, mengelola kumpulan soal, mengelola profil, dan mengelola kontak kami. Sedangkan user dapat login, mendaftar, mengakses website, mendapatkan informasi materi, mendapatkan informasi soal, dan memberi komentar, kritik, dan saran. Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan mengenai hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan antar relasi. Dengan ERD dapat menggambarkan hubungan antar data dalam sistem informasi website atau application. Berikut adalah gambar ERD. User memiliki atribut ID user sebagai primary key, nama user, email, password. Admin memiliki atribut ID admin sebagai password, nama admin. Materi memiliki atribut ID materi sebagai primary key, nama materi, bab, subbab. Kumpulan soal memiliki atribut ID soal sebagai primary key, soal, pembahasan, nama soal. User berrelasi dengan admin, one to many. User berrelasi dengan materi, one to many. User berrelasi dengan kumpulan soal, one to many. Materi berrelasi dengan kumpulan soal, one to one. Konseptual data model. Konseptual data model atau biasa disebut CDM. CDM memodelkan struktur logis dari keseluruhan aplikasi data, tidak gantung pada software atau pertimbangan model struktur data. CDM yang valid dapat dikonversi ke PDM. Berikut konseptual data model untuk sistem informasi website education.
ada 4, user, materi, admin, dan kumpulan soal. Untuk user, nama user, tipe data varchar, ID user, tipe data varchar, email user, tipe data varchar, password user, tipe data varchar. Begitu juga dengan materi. Nama materi, ID materi, bab subbab, tipe datanya varchar. Admin, nama admin, ID admin, email admin, password admin, tipe data varchar. Kumpulan soal, nama soal, ID soal, soal pembahasan, tipe datanya varchar. Physical Data Model atau PDM. Physical Data Model atau yang biasa disebut PDM. PDM merupakan representasi fisik dari database yang akan dibuat dengan mempertimbangkan DBMS yang akan digunakan. PDM dapat dihasilkan atau digenerate dari JDM yang valid. PDM adalah gambar secara detail suatu basis data dalam bentuk fisik. Berikut PDM dari sistem informasi website Biocation. Berikut gambar PDM. Di sini terdapat admin, user, materi, dan kumpulan soal. Pada admin terdapat ID admin sebagai primary key. Kemudian pada user terdapat ID user sebagai primary key dan ID admin sebagai foreign key. Selanjutnya pada materi terdapat ID materi sebagai primary key dan ID user sebagai foreign key. Kemudian yang terakhir pada kumpulan soal terdapat ID soal sebagai primary key, ID user sebagai foreign key, dan ID materi sebagai foreign key. Kemudian kode program. Berikut sekilas penjelasan kode program dari website Biocation kami. Yang pertama ada source code dari tampilan awal. Tag HTML digunakan untuk menandai awal dan akhir dari suatu file HTML yang menandakan bahwa kode yang terdapat di dalamnya adalah kode HTML sehingga browser akan menerjemahkan sebagai dokumen HTML. Sedangkan untuk tag head berisi keterangan informasi seperti title dan jenis dokumen ditulis di antara head text. Kemudian terdapat tag title atau bertujuan untuk memberi judul atau untuk judul home. Berikut adalah source code login. Pada login, kami menggunakan session. Jadi, jika form login yang diisi dengan data, maka data tersebut masuk ke dalam database. Kemudian, kita juga menggunakan query, jadi bisa memeriksa apakah data tersebut sudah ada di dalam database atau belum. Sehingga di sini bisa memeriksa data yang sudah ada di dalam database. Kemudian setelah berhasil memasukkan data, maka akan diarahkan ke beranda website. Selanjutnya, ini merupakan shortcode dari registrasi atau daftar. Pada registrasi atau daftar, kami juga menggunakan session. Jadi, jika form login yang diisi dengan data, maka data tersebut masuk ke database. Kemudian, kita juga menggunakan query, jadi bisa memeriksa apakah data tersebut sudah ada di dalam database atau belum. Sehingga di sini bisa memeriksa data yang sudah ada di dalam database. Kemudian, setelah berhasil memasukkan data, maka bisa menuju ke login. Selanjutnya ini merupakan shortcode dari beranda. Pada beranda terdapat tag HTML, head,
body, header, footer, dan sebagainya. Tag body menunjukkan konten sebuah dokumen. Tag header digunakan untuk bagian halaman web. Tag footer untuk merepresentasikan sebuah catatan kaki untuk elemen yang berada di dalamnya. Include untuk memuat suatu file PHP. Dan pada verifikasi di sini menggunakan session yang merupakan data yang sudah disimpan dalam suatu server yang dapat digunakan secara global di server tersebut, di mana data tersebut spesifik merujuk ke user atau klien tertentu. Fungsi dari session start merupakan fungsi yang harus dipanggil untuk memulai pengaksesan session. Selanjutnya merupakan source code dari materi. Pada materi ini terdapat tampilan judul yang menggunakan heading 2 dengan judul materi biologi. Kemudian terdapat tag ahref untuk membuat link dari bab 1 hingga bab 10 yang nantinya akan tertuju kepada subbab-subbab yang berisikan materi-materi. Berikut adalah source code subbab. Pada subbab atau soal terdapat judul bab, judul subbab, dan isi materi. Berikut shortcut untuk sumber belajar. Untuk sumber belajar terdapat section class dan beberapa div class. Untuk judul sumber belajar menggunakan tag heading 4 dan untuk memasukkan gambar menggunakan tag img. Selanjutnya, shortcode dari kumpulan soal. Di sini terdapat beberapa tag, yaitu tag section digunakan untuk mengelompokkan konten atau dokumen menjadi beberapa bagian berdasarkan tema masing-masing. Tag div yang biasanya digunakan untuk mengelompokkan elemen agar menjadi suatu grup. Tag div ini digunakan untuk mendefinisikan ID atau kelas dari CSS. Tag H4 digunakan untuk elemen heading atau penulisan judul. Tag B adalah pembuka, biasanya digunakan untuk paragraf. Tag img src digunakan untuk menampilkan gambar ke dalam halaman web, dan src merupakan atribut yang berisi alamat dari gambar yang akan ditampilkan. Kemudian selanjutnya merupakan shortcut dari soal. Seperti pada gambar, pada body terdapat judul bab 1 yang dituliskan secara center. Kemudian soal maupun jawaban dan pembahasan dituliskan menggunakan font Times New Roman dengan penggunaan TP sebagai pembuka paragraf baru. Berikut adalah source code tentang pada tulisan watch the video to learn more about menggunakan heading 4 center. Source src untuk video atau web.
Berikut shortcode untuk kontak. Untuk judul kontak kami menggunakan tag heading 2. Untuk menampilkan form menggunakan tag form. Di sini juga terdapat tag field set yang berfungsi untuk mengelompokkan beberapa elemen yang terdapat di dalam sebuah form. Dengan menggunakan field set, form terlihat lebih jelas dan rapi. Yang terakhir yaitu shortcode logout. Di sini kami juga menggunakan session start dan session distort. Pada bagian ini menjelaskan bahwa semua session yang telah dibuat dan diinisialisasikan di distort. Berikut adalah video hasil penerapan kode program menjadi website Biocation. Ini merupakan tampilan awal dari website kami, yaitu Biocation. Di sini terdapat login dan daftar. Di sini juga ada footernya. Berikut tampilan dari daftar atau registrasi. Terdapat username, password, dan email. Setelah mengisi ketiga data tersebut, pengguna bisa mengklik register. Jika registrasi berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pengguna bisa login menggunakan akun yang sudah didaftarkan tadi. Kemudian, ini merupakan tampilan dari login website kami. Di sini terdapat username dan password. Setelah mengisi username dan password, kemudian kita bisa login atau juga bisa kembali ke halaman utama. Dan dalam utama ini kita bisa login kembali dengan username atau password yang sudah kita daftarkan tadi. Setelah mengisi username dan password, kita bisa mengklik atau menekan tombol login dan akan beralih ke halaman selanjutnya. Selanjutnya, ini merupakan tampilan dari halaman beranda. Pada beranda terdapat materi, lalu ada sumber belajar, kemudian ada kumpulan-kumpulan soal, kemudian tentang website, kemudian kontak kami. Selanjutnya, tampilan dari materi. Berikut adalah tampilan dari materi. Di sini terdapat bab 1 dan beberapa bab yang lainnya. Di sini terdapat 10 bab. Lalu terdapat subbab,
ada tingkat organisasi kehidupan, lalu cabang-cabang biologi, manfaat biologi bagi manusia, metode ilmiah sebagai pendekatan untuk mempelajari biologi, dan keselamatan kerja di laboratorium. Berikut adalah tampilan dari subbab: materi, ruang lingkup biologi, kerja ilmiah, dan keselamatan kerja. Bab tingkat organisasi kehidupan. Dan ini adalah materi-materinya. Di sini juga terdapat footer. Lalu kembali ke beranda. Berikut tampilan kumpulan soal. Pada tampilan kumpulan soal terdapat beberapa soal dari bab 1 sampai bab 10. Berikut tampilan soal dari bab 1. Di sini tidak hanya soal, tetapi juga terdapat pembahasan dari soalnya. Di kumpulan soal juga terdapat footer. Kembali ke beranda. Selanjutnya, tampilan dari tentang. Di sini terdapat video tentang website Biocation. Selanjutnya, tampilan dari kontak. Pada kontak terdapat komentar, kemudian info dari pembuat web seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter, atau juga dapat melalui WhatsApp, email, atau telepon. Kemudian apabila user logout atau keluar dari halaman beranda, maka akan kembali kepada halaman login. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.